Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, tidak henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan 5M. M yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menghindari kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sekarang kalian persiapkan baik-baik alat tulisnya dan simak baik-baik video pembelajaran ini ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 9, subtema 2 di mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan juga BDP. Nah materinya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menanggapi cerita fiksi yang dibaca atau didengar sesuai perasaan hatinya secara lisan atau tulis jujur. Kemudian pada IPA kita akan memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Dan pada seni budaya kita akan mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar, kemudian ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar, dan juga menjelaskan rancangan pembuatan karya patung dari bahan lunak dengan baik. Nah, yang pertama kita akan masuk di bahasa Indonesia mengenai cerita fiksi yang dibaca atau didengar sesuai perasaan hatinya secara lisan atau tulis jujur. Nah, menguraikan topik cerita yang telah didengar atau dibaca ini merupakan kegiatan mengekspresikan kembali isi pesan yang didengarkan dari orang lain maupun yang telah dibaca. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah cerita fiksi dengan judul Barisan yang Menyenangkan. Nah, kalian bisa simak baik-baik ya cerita ini. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapati sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sambil tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya? Planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Nah, ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya, planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya ini tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan." Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Nah, bagaimana nih menurut kalian cerita fiksi tadi? Apakah kalian menyukai ceritanya dan juga mengapa? Nah, untuk Ibu sendiri, cerita tadi sangat bagus ya, karena menyajikan informasi nih tentang planet-planet di tata surya dan juga kenapa nih planet-planet di tata surya ini tidak saling bertabrakan. Nah, menurut kalian mengapa? Nah, selanjutnya kita akan belajar hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi.
Nah, apakah kalian tahu ada berapa musim di bumi ini? Ada 4 ya, ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Namun, tidak semua musim tersebut terjadi di seluruh bagian bumi. Misalnya, seperti kita yang tinggal di Indonesia, hanya ada 2 musim yang terjadi, yaitu musim panas atau kemarau, dan musim dingin atau penghujan. Nah, apa saja yang mempengaruhi terjadinya musim ya? Nah, yang pertama ada poros bumi. Nah, musim berganti seiring dengan planet bumi yang berputar pada porosnya dan mengitari orbitnya mengelilingi matahari. Bumi memiliki kemiringan poros 23,5 derajat. Nah, kemiringan ini mempengaruhi musim saat bumi mengitari matahari. Nah, jadi bumi ini tidak lurus ya bentuknya, tetapi miring 23,5 derajat nih, sehingga mempengaruhi musim saat bumi mengitari matahari. Nah, kemudian yang kedua, cahaya matahari. Nah, posisi matahari dan permukaan bumi yang memantulkan cahayanya mempengaruhi musim. Saat musim panas, matahari berada di posisi tertinggi di atas kepala. Karenanya, panas yang maksimal berpindah ke kanan. Sementara di musim dingin, matahari berada di posisi lebih rendah di langit, sehingga tanah menyerap panas yang lebih sedikit. Permukaan bumi mempengaruhi musim dengan atmosfer yang menyerap atau melepaskan panas. Misalnya, area yang hijau di permukaan bumi bisa menyerap lebih banyak cahaya matahari di musim panas, sementara di area yang bersalju membiaskan dan melepaskan panas. Kemudian yang ketiga mempengaruhi wilayah di bumi ya. Nah, waktu dan ciri musim juga bergantung pada lokasi kita di bumi. Misalnya, kita yang tinggal di ekuator atau di zona khatulistiwa atau garis khatulistiwa mengalami suhu yang hampir sama sepanjang tahun. Wilayah ekuator seperti Indonesia ini mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun karena posisi kita berada di bagian kurva atau lengkung luar bumi. Nah, lokasi ini juga membuat penduduk di negara ekuator mengalami musim panas yang lebih terasa lebih panas. Kemudian yang keempat, mempengaruhi pola angin. Nah, pola angin juga berubah bersama dengan musim. Misalnya, seperti di Indonesia ada angin muson barat dan muson timur. Tekanan udara ini mengikuti pola peredaran matahari dalam 1 tahun. Nah, pola angin yang bergerak ke utara atau selatan juga berganti bersama musim di bagian bumi belahan utara. Selain itu, faktor perubahan iklim secara global juga bisa mempengaruhi waktu dan keadaan musim-musim di dunia. Semua faktor ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah di bumi. Nah, kemudian yang ketiga kita akan belajar di SBDP atau Seni Budaya mengenai ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung. Nah, sebelumnya apakah kalian mengenal nih patung tokoh pemimpin bangsa berikut ini? Nah, betul ya, ini merupakan patung tokoh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, untuk mengenang jasanya dibuatlah patung. Lalu, bagaimana ya cara pembuatan patung? Nah, sebelumnya apa itu patung? Nah, patung ini merupakan karya seni 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Nah, patung termasuk benda tiruan yang dibuat menyerupai bentuk asli. Nah, ciri-ciri patung sendiri. Nah, pertama yaitu memiliki bentuk yang dapat dilihat dan dipegang. Kemudian memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian memiliki tekstur. Nah, jika kita pegang nih patung tersebut, kita bisa merasakan teksturnya ya. Kemudian dibuat hampir sama dengan ukuran asli, seperti gambar-gambar yang telah ada di layar ya. Kemudian jenis-jenis patung ada 2 ya, patung figuratif atau realis. Nah, patung ini merupakan tiruan dari bentuk alam atau seperti manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Kemudian yang kedua ada patung non-figuratif atau imajinatif, yaitu patung yang secara umum sudah terlepas dari tiruan bentuk alam atau abstrak. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut ya, contohnya.
ada gambar Insinyur Soekarno dan gambar patung non figuratif yang bersifat abstrak. Nah, kemudian bahan membuat patung sendiri. Bahan lunak atau plastis. Nah, bahan ini berasal dari bahan empuk dan mudah dibentuk seperti tanah liat, sabun, plastisin, dan bubur kertas. Kemudian bahan sedang. Nah, bahan ini tidak lunak dan tidak keras. Contohnya seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, di bahan keras sendiri berupa gading, tulang, tanduk, kayu, atau jati, sono keling, ulin. Kemudian ada batu-batuan seperti granit, andesit, dan kualam. Kemudian bahan cor atau cetak. Yang termasuk bahan cor ini adalah semen, pasir, gips, logam, timah perak, emas, dan bahan kimia atau fiber resin seperti fiber atau resin ya. Kemudian bahan lain di sekitar kita seperti kertas, besi, kaca, dan bahan-bahan bekas. Nah, yang terakhir ada teknik membuat patung. Nah, yang pertama teknik pahat dengan memijat bahannya, kemudian mengurangi dan menambahkan bahan lunaknya ya. Kemudian ada teknik butsir. Nah, dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit untuk bahan keras seperti batu dan kayu. Kemudian yang ketiga ada teknik cetak. Nah, teknik ini dengan cara membuat cetakan, menuang bahan, kemudian membuat cetakan. Nah, contohnya seperti gambar-gambar di bawah ini ya. Ada teknik pahat. Nah, dipahat seperti ini, kemudian teknik butsir dan juga teknik cetak. Nah, langkah-langkah membuat patung dari bahan lunak sendiri ini. Membuat patung dari bahan lunak menggunakan teknik pijit atau membentuk dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah sketsa bentuk patung manusia secara sesuai keinginan kita. Kemudian siapkan bahan lunak dan alat yang diperlukan seperti plastisin, kawat, papan atau alas, dan juga butsir. Nah, proses membentuknya, yang pertama buatlah kerangka manusia dari kawat di atas papan. Kemudian ambil plastisin secukupnya. Bentuklah bagian paling bawah terlebih dahulu, yaitu kaki. Buatlah bagian kaki dalam tungkanya terlebih dahulu. Kemudian buat bagian badan, kemudian bagian kepala, kemudian bagian lengan, dan juga tangan. Nah, jika bentuk patung manusia sudah jadi secara utuh, lanjutkan dengan memberikan detail bagian per bagian menggunakan alat bantu butsir. Kemudian di bagian akhir, haluskan semua permukaan bentuk manusia tadi dengan jari tangan. Nah, jika pembuatan patung sudah selesai, simpan patung ini di tempat yang nyaman. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.